menggunakan marga langit untuk tata cara proteksi. Gitu. Kula panjenengan sami iki nek duwe ilmu marga langit iki elek-elek dadi dukun. Karena iso proteksi, iso nambani, ya sembarang kalir. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan jurus, artinya kita perlu perantara lain. Perlu perantara lain, misalnya air 9 roh. Itu menjadi perantara. Atau air biasa bisa menjadi perantara. Atau bambu kuning bisa menjadi perantara. Atau daun kelor bisa menjadi perantara. Air laut bisa menjadi perantara. Jadi kita membuat perantara yang kira-kira bisa seinduksi atau sefrekuensi dengan amalan marga langit. Nah, ini bisa. Kita tidak menggunakan jurus. Misalnya Pak Masum ora melu tenaga dalam, ya toh? Atau Pak Soli lah melu tenaga dalam tapi zong misalnya seperti itu. Dia bisa menggunakan marga langit dengan cara amalan, diamalke, diwirid, kemudian diisikan kepada atau ditiupkan kepada air. Itu bisa sebagai proteksi. Pengobatan pun sama. Gitu. Pengobatan bisa air putih. Nek ana wong mrene pengobatan ngono sing tak wene apa? Marga langit ora ono liyane. Gitu. Cuma gini. Karena dalam roh ini mempunyai kapasitas yang sendiri-sendiri. Nek jenengan sudah tahu, sudah ketemu, maka kita akan tahu kapasitasnya. Oh, roh idhofi. Kapasitasnya adalah kebiasaannya adalah ini. Oh, roh nabati seperti ini. Tahu, kita cukup panggil itu dengan amalan satu. Tapi nek awake dhewe ora ngerti, ya digebyah kabeh dengan dadat. Gitu carane, ya. Nah, liyane untuk kapasitas energi, kekuatannya misalnya ya. Nah, kekuatan yang digunakan kalau kita menggunakan amalan marga langit dengan cara berzikir, itu adalah kita menggunakan energi roh. Kalau kita menggunakan jurus, kita menggunakan energi cakra. Ya. Jadi kalau kita dengan menggunakan jurus, maka dua energi roh dan energi cakra atau energi gelombang, gitu, atau energi magnetisme. Jalan berdua, seriat dua isine. Nah, ya biasa. Ya. Ora apa-apa, abah. Nah. Prosesnya terus bagaimana itu carane ta? Kapasitas itu maksudnya kekuatannya kepiye ngene ta? Oh. Nah. Gini. Ya. Jadi kita harus memilah, memilah bagaimana sih kita melakukan pengobatan dan bagaimana kita melakukan proteksi. Jadi itu harus dibedakan antara kue nambani karo kue mageri itu berbeda. Jadi tolong jangan dipadake. Nek ngobati dengan cara-cara pengobatan. Tapi lek kue mageri itu adalah dengan cara-cara mageri. Antara nek omah karo wong ki aja dipadakno karena aliran tubuhnya berbeda, keluarnya berbeda. Omah ora tau ndek lara weteng. Tapi nek wong duwe lara weteng, kan gitu ya maksudnya. Artinya kita perlakuannya berbeda. Omah, tanah, toko, warung, gudang dan sebagainya itu adalah benda mati. Berbeda kita mengatasi dengan benda hidup. Nah, dengan benda mati kita itu lebih penak, lebih fleksibel. Gitu, dengan cara air atau dengan cara apa segini? Ya bambu atau dengan cara tanah pojok 4 itu bisa semua. Gitu. Nah, diwirid bisa atau dengan jurus pun bisa, dengan jurus perapat bisa. Tapi kalau orang itu harus intensif. Intensif artinya kita dapat menyeluruh pengobatannya atau pada titik sakitnya saja. Ono, ya. Iki winginane kan sudah pola belajaran pengobatan. Nah, itu harus dipelajari dengan baik.
Iji ana iki? Oh iya. Hmm. Hmm. Ya. Nah, sing mau gunakna dengan menggunakan energi pernapasan, tah menggunakan zikir. Ora ono sing penak. Gini. Pertama yang kita lakukan untuk menghadapi pasien yang sudah stadium itu sudah parah istilahnya. Nah, sak parah-parahe wong loro jangan dikatakan wah wis parah kowe, aja. Lah penyakitmu iki ora apa-apa, nding iki kanggo aku. Artinya apa? Kita memberi shock terapi kepada dia bahwa harapan sembuh itu pasti ada. Darani wong ondol ya ora apa-apa, tapi kita secara psikologis itu memberi penalan pada dia, oh ternyata penyakitku ning kono-kono ning dokter sembarang kali iki nene ternyata rak piye-piye jebule. Nah, itu adalah modal awal. Buat dia percaya pada kamu sih. Bu, Pak misalnya urip ngresiki awak kula panjenengan sami, mugi-mugi kelawan usaha kula panjenengan sami menika saged dipun kabulaken dening Gusti Allah. Al-Fatihah.